gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Satu polisi akting jadi orang baik yang penuh empati biar si target mau buka suara. Sementara polisi yang satu lagi jadi orang galak yang hobinya ngancem dan bikin mental ciut. Nah, skenario persis kayak gini yang tampaknya lagi dimainin sama pemerintahan Donald Trump. Mereka lagi ngejalanin dua pendekatan yang bener-bener bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan buat menghadapi musuh bebuyutan mereka, yaitu Iran. Berita yang dirilis sama Al Jazeera baru-baru ini ngebuka tabir kalau permainan dua kaki ini bukan cuma isapan jempol semata. Aktor pertama dalam drama ini adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Dia kedapatan lagi memimpin delegasi penting buat melakukan negosiasi langsung sama perwakilan Iran di Swiss. Swiss ini dari dulu emang terkenal sebagai tanah netral, tempat di mana negara-negara yang lagi musuhan bisa ketemu dan ngobrol tanpa perlu gengsi. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang?
Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang.
Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Gue baru aja ngeliat rilis berita yang bikin dahi mengkerut. Dan jujur, ini tipe drama geopolitik yang bener-bener absurd tapi nyata. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat lagi duduk manis sambil senyum-senyum ramah di meja perundingan bareng Iran. Tapi di saat yang bersamaan, tangan mereka yang satu lagi ternyata lagi megang pisau di belakang punggung, sibuk ngumpulin sekutu buat neken Iran dari jalur belakang. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi sebuah strategi bermuka dua yang lagi dimainin secara terang-terangan di panggung diplomasis global. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini strategi yang direncanakan dengan matang? Atau justru tanda kalau kabinet di dalam gedung putih lagi gak kompak dan jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu sering nonton film detektif atau kriminal, kamu pasti udah nggak asing sama taktik interogasi klasik yang namanya good cop, bad cop. Tapi di sisi lain, Rubio sama sekali nggak tertarik sama konsep merangkul itu. Fokus utama Rubio cuma satu, yaitu memberikan jaminan keamanan militer yang kaku bagi para sekutu tradisional Amerika di Teluk buat menghadapi potensi agresi Iran. Bagi Rubio, Iran tetaplah ancaman yang harus dikurung, bukan mitra yang harus diajak diskusi soal rekonstruksi kawasan. Perbedaan ketiga yang paling fundamental adalah soal bagaimana mereka berdua menyikapi eksistensi pemerintahan Iran itu sendiri. Vance berulang kali menyampaikan pesan yang bernada optimis dan penuh harapan agar hubungan bilateral kedua negara bisa bergerak ke arah yang lebih damai dan saling menguntungkan. Dia pengen ada pergeseran dari paradigma permusuhan lama ke pola kemitraan baru yang lebih rasional. Sementara itu, Rubio justru bersikap dingin dan defensif. Satu polisi akting jadi orang baik yang penuh empati biar si target mau buka suara. Sementara polisi yang satu lagi jadi orang galak yang hobinya ngancem dan bikin mental ciut. Nah, skenario persis kayak gini yang tampaknya lagi dimainin sama pemerintahan Donald Trump. Mereka lagi ngejalanin dua pendekatan yang benar-benar bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan buat menghadapi musuh bebuyutan mereka, yaitu Iran. Berita yang dirilis sama Al Jazeera baru-baru ini ngebuka tabir kalau permainan dua kaki ini bukan cuma isapan jempol semata. Aktor pertama dalam drama ini adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Dia kedapatan lagi memimpin delegasi penting buat melakukan negosiasi langsung sama perwakilan Iran di Swiss. Swiss ini dari dulu emang terkenal sebagai tanah netral, tempat di mana negara-negara yang lagi musuhan bisa ketemu dan ngobrol tanpa perlu gengsi. Di depan para menteri luar negeri negara-negara Teluk ini, Rubio nggak bicarain soal perdamaian yang manis. Dia justru sibuk menggalang kekuatan buat bikin barikade besar demi menjepit posisi Iran. Dalam pertemuan di Bahrain yang berlangsung hari Kamis, 25 Juni 2026 kemarin, Rubio dan para pemimpin negara Teluk menelurkan sebuah pernyataan bersama yang isinya benar-benar keras. Di satu sisi, mereka emang formalitas aja menyambut baik adanya nota kesepahaman yang lagi digodok antara Washington dan Teheran di Swiss. Tapi, sambutan hangat itu langsung diikuti sama sederet syarat super berat yang sengaja dirancang buat menyentuh titik-titik paling sensitif dari kedaulatan dan harga diri Iran. Syarat-syarat ini kalau dibaca sekilas aja udah kelihatan banget tujuannya, yaitu bikin Iran nggak punya taring lagi di kawasannya sendiri. Syarat pertama yang mereka sepakati adalah soal duit dan ekonomi. Mereka menegaskan kalau seluruh jalur perdagangan dan investasi masa depan dengan Iran bakalan bersifat bersyarat. Artinya, keran ekonomi baru mau dibuka kalau Teheran patuh total sama semua kemauan Amerika dan sekutunya.
Kalau di tengah jalan Iran ketahuan meleng atau melanggar komitmen sedikit aja, maka semua perjanjian ekonomi itu bisa langsung dibatalkan secara sepihak saat itu juga. Ini jelas taktik pemerasan ekonomi yang bikin Iran gak punya posisi tawar yang kuat karena nasib perut rakyat mereka digantungkan pada penilaian sepihak dari Washington. Belum cukup sampai di situ, syarat kedua langsung menusuk ke jantung pertahanan Iran. Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menegaskan kembali komitmen mutlak mereka untuk mencegah Iran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir jenis apapun. Mereka menegaskan kalau seluruh jalur perdagangan dan investasi masa depan dengan Iran bakalan bersifat bersyarat. Artinya, keran ekonomi baru mau dibuka kalau Teheran patuh total sama semua kemauan Amerika dan sekutunya. Kalau di tengah jalan Iran ketahuan meleng atau melanggar komitmen sedikit aja, maka semua perjanjian ekonomi itu bisa langsung dibatalkan secara sepihak saat itu juga. Ini jelas taktik pemerasan ekonomi yang bikin Iran gak punya posisi tawar yang kuat karena nasib perut rakyat mereka digantungkan pada penilaian sepihak dari Washington. Belum cukup sampai di situ, syarat kedua langsung menusuk ke jantung pertahanan Iran. Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menegaskan kembali komitmen mutlak mereka untuk mencegah Iran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir jenis apapun. Mereka menegaskan kalau seluruh jalur perdagangan dan investasi masa depan dengan Iran bakalan bersifat bersyarat. Artinya, keran ekonomi baru mau dibuka kalau Teheran patuh total sama semua kemauan Amerika dan sekutunya. Kalau di tengah jalan Iran ketahuan meleng atau melanggar komitmen sedikit aja, maka semua perjanjian ekonomi itu bisa langsung dibatalkan secara sepihak saat itu juga. Ini jelas taktik pemerasan ekonomi yang bikin Iran gak punya posisi tawar yang kuat karena nasib perut rakyat mereka digantungkan pada penilaian sepihak dari Washington. Belum cukup sampai di situ, syarat kedua langsung menusuk ke jantung pertahanan Iran. Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menegaskan kembali komitmen mutlak mereka untuk mencegah Iran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir jenis apapun. Gak cuma intelijen Amerika aja yang keluarin data. Alma Research Center yang merupakan sebuah lembaga kajian strategis ternama di Israel juga ikutan merilis perkiraan militer mereka. Berdasarkan analisis komprehensif mereka, Iran diperkirakan masih menyimpan stok sekitar 1.500 rudal balistik yang siap diluncurkan kapan saja dari dalam bunker-bunker bawah tanah mereka. Lembaga riset Israel ini juga memberikan peringatan keras kalau industri pertahanan Iran punya kemampuan yang luar biasa cepat buat membangun kembali dan mengisi ulang arsenal persenjataan mereka jauh lebih cepat daripada apa yang diprediksi oleh para pengamat militer barat sebelumnya. Nah, data-data intelijen terbaru ini jelas bikin muka pemerintahan Donald Trump jadi agak coreng-moreng. Soalnya, dalam berbagai kesempatan kampanye dan pidato politik sebelumnya, Trump dan timnya selalu sesumbar ke media kalau kemampuan militer dan logistik Iran sebenarnya udah lumpuh total akibat rangkaian serangan udara presisi dan sanksi ekonomi berlapis yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, kenyataan di lapangan berkata lain. Iran terbukti punya daya tahan yang luar biasa tangguh, mirip kayak spons yang bisa menyerap tekanan dan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Sampai video ini dibuat, emang belum ada konfirmasi atau bantahan resmi dari pihak militer Iran mengenai jumlah aktual rudal balistik yang mereka simpan di dalam gudang senjata mereka. Tapi pergerakan di lapangan udah cukup buat bikin Pentagon ketar-ketir. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua drama ini, kelihatan banget kalau jalan menuju perdamaian sejati di Timur Tengah itu masih panjang, berliku, dan penuh sama lubang jebakan. Perbedaan pesan diplomatik yang simpang siur dari Washington ditambah sama penolakan yang keras dan tegas dari Teheran, menunjukkan kalau rasa saling percaya atau mutual trust antara kedua belah pihak itu sebenarnya nol besar. Sekalipun tim perunding, mereka masih rutin ketemu dan ngopi bareng di Swiss buat ngomongin draft kesepakatan
realitas di lapangan nggak bisa bohong. Isu-isu krusial kayak kepemilikan rudal balistik, hak kontrol jalur perdagangan di Selat Hormuz, serta perang pengaruh lewat kelompok proksi di Timur Tengah bakalan tetap jadi kerikil dalam sepatu yang bikin hubungan ini gak bakalan pernah bisa berjalan dengan nyaman. Kita lihat aja ke depannya. Apakah taktik bermuka dua dari Amerika ini bakalan berhasil bikin Iran bertekuk lutut? Atau justru taktik ini malah bakalan senjata makan tuan dan memicu konflik baru yang jauh lebih meledak-ledak di kawasan tersebut?